Selamat datang di SES TV, dan hari ini kita akan melakukan dual charger ya. Charger yang kita gunakan ini digunakan untuk cek kapasitas, jadi bukan untuk charger saja tapi untuk cek kapasitas. Karena banyak sekali perdebatan mana sih charger yang paling sesuai, atau kenapa ada yang cas itu kapasitasnya bisa di atas datasheet. Nah, nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita di sini ada Litokala Li 500. Ini yang paling sering digunakan. Harganya sekitar 250 sampai 300 ribuan. Kemudian ada Opus BTC 3100. Ini harga sekitar 500-600 ribuan. Kemudian kita juga punya Ektar VC 4S. Ini harga 250 sampai 300 ribuan, hampir sama dengan yang Litokala ini. Kemudian ada lagi Litokala juga, tapi ini Li 500S. Ini touchscreen, satu pabrikan sama ini, cuma beda versi. Kemudian ada juga ini iMac B6. Ini biasa digunakan untuk charger RC ya, tapi bisa juga untuk cek kapasitas. Ini kalau beli yang ori harganya sekitar 400 atau 500 ribuan. Kemudian ada lagi eCharger 3010B. Ini yang paling mahal di antara yang lain ini. Ini kalau beli baru itu harganya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Kemudian kita juga punya di sini ZKE EBD USB. Ini bisa digunakan untuk cek kapasitas dan datanya itu tertampil di PC ya atau laptop. Jadi ada grafiknya, seperti kalau teman-teman lihat di internet kan ada datasheet yang ada grafiknya. Nah, itu bisa menggunakan ini. Sebenarnya ada versi yang lebih mahalnya, itu bisa sampai 40A. Tapi ini karena kita coba untuk baterai kecil, ini pakai yang 4A cukup. Nah, kemudian semua ini nanti akan kita bandingkan juga dengan wireless VA meter. Jadi ini fungsinya untuk ngecek kapasitas bisa, volt bisa, ampere bisa, watt bisa. Nah, nanti dari sini nanti bisa kita atur cut off berapa, kemudian kapasitasnya berapa. Nah, setelah itu nanti akan kita tahu mana charger yang paling mendekati kapasitas asli, atau mungkin yang sama dengan yang lain, atau mungkin nanti akan ada yang mungkin beda dengan yang lain, seperti itu. Oke, selanjutnya langsung kita lakukan pengujian. Baik, ini kita sudah siapkan ya untuk alat tesnya. Sudah nyala semua. Ini untuk Opus Litokala Li 500S, Litokala Li 500. Kemudian ini Ektar VC 4S. Kemudian ini iCharger, saya sambungkan ke holder baterai. Dan ini iMac juga. Nah, untuk pengetesannya itu kita tes menggunakan baterai yang kapasitasnya sama semua. Jadi baterai pernah kita cek menggunakan salah satu dari charger biar nanti sama ya parameternya ya. Itu kita mendapatkan kapasitas sekitar 2000-an mAh, jadi 2200. Jadi semuanya 2200 mAh. Kalau kelebihan mungkin 10-20 mAh itu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai lebih dari 100. Itu kita anggap identik lah, mirip. Karena kalau di bawah 100 itu sebenarnya kecil sekali untuk kapasitas. Nah, ini kita sudah punya baterai yang akan kita coba. Nah, ini baterai juga sudah kita cas semua biar nanti mempersingkat waktu untuk pengetesan. Langsung saja, yang pertama kita masukkan ke Opus terlebih dahulu. Ya, untuk chargernya kita menggunakan discharge. Kita pilih charge test ya. Pilih charge test, kemudian arusnya 500 mA. Karena memang kebanyakan ini bisa, karena kalau Litokala itu kan 500 mA, walaupun kita pilih 1000 mA tapi tetap baterainya 500. Itu memang dari speknya seperti itu. Nah, untuk Ektar ini kita agak beda karena ini nanti otomatis, dan ini itu maksimal cuma 300 mA.
jadi kita tidak bisa setting, tapi tidak apa-apa, yang penting kita nanti tahu untuk hasil akhirnya. Untuk parameter yang lain kita buat sama semua, 500 mA, ini juga nanti 500. Ini sudah mulai ya, sudah mulai discharge. Kemudian ini untuk yang litokala, kita pilih discharge, kemudian arusnya 500 mA. Kemudian ini untuk litokala yang 500S yang biasa dipakai ya, itu kita pilih normal test ya modenya, kemudian arusnya 1000 mA. Kemudian untuk hektar itu kita pilih mode grade ya. Nah, ini mode grade, nanti akan muncul kapasitasnya. Kemudian ini untuk iCharger sudah kita setting di lithium ion, kemudian discharge cut off nya di 2,8 volt, karena yang lain itu nanti cut off nya juga di 2,8 volt. Kemudian arusnya 0,5 ampere atau 500 mA. Kita pasang dulu ya, ini saya pasang di sini, jadi sebenarnya ini di paralel ya, jadi mau pasang di sini nggak masalah, ini karena bawahnya buat paralel. Oke, ini saya kasih lambaran biar nggak langsung nempel di tanah, karena kalau nempel di tanah itu nanti ngeground ya, kayak ngeground gitu, dan nanti khawatirnya dapat mengganggu perhitungan. Kemudian ini sudah sesuai, kita jalankan. Ini tombolnya yang start agak susah. Oke, discharge. Kemudian yang terakhir ini untuk yang iMac, kita pilih lithium ion, kemudian modenya discharge. Untuk ampernya kita pilih 0,5 ampere, kemudian ini 1S. Ya, untuk ini harus disetting dulu cut off nya, saya setting dulu cut off nya. Saya agak lupa, kalau masukin di baterai memori mungkin. Ya, baterainya lipo, ini pilih lithium ion, kemudian baterai voltage-nya tak buat defaultnya 1 aja, charge current. Nah, ini untuk cut off nya maksimal 2,9, ini nggak apa-apa, cuma selisih 0,1. Oke, save, masuk ke sini. Oke, terus masuk ke baterai lithium ion ya, kita pasang, kemudian kita jalankan. Oke, nanti akan muncul kapasitasnya berapa. Nah, ini nanti kemungkinan yang paling lama adalah yang X-Star, karena ini cuma maksimal 300 mA, sedangkan yang ini tadi yang lain kita set ke 500 mA. Nah, untuk yang ZKE itu nanti kita tes lewat komputer, karena harus sambung komputer, ini nanti beda, nanti kita tes sendiri ya, nggak gabung sama ini, tapi tetap pakai baterai yang kapasitasnya sama. Ini kita tunggu dulu, nanti kalau misalnya sudah selesai akan muncul hasilnya. Nah, ini untuk yang ZKE tadi sudah kita sambung ke laptop ya,
Ini untuk aplikasinya. Untuk connect ke aplikasi itu kita pertama connect dulu ke communication portnya yang mana, connect. Nah, ini sampai di sini keluar voltase baterainya 4,2 kondisi full ya. Kemudian untuk testing value-nya untuk ampernya itu kita kasih 0,5 ampere atau 500 mA. Kemudian cut off-nya di 2,8 biar sama seperti yang lain. Kemudian kita tekan start, kipasnya menyala. Kemudian ini ya muncul grafiknya. Jadi ini untuk grafik merah ini arusnya ya stabil di 500 mA. Kemudian ini voltnya, jadi voltnya itu mengalami penurunan dari 4,2 ke sekarang 4,5. Ini stabil ya, ini karena baterainya memang bagus. Nah, ini kita tunggu. Nanti kalau sudah selesai akan muncul hasil kapasitasnya berapa di bawah sini. Nah, nanti muncul kapasitasnya, kemudian muncul grafiknya penurunan seperti apa. Nah, ini sebenarnya memang saya paling suka dengan alatnya yang ini, cuma sayangnya itu ngecasnya itu harus satu persatu, satu baterai satu itu. Kalau yang ini tadi kan bisa langsung 4 sekaligus bisa. Begitu, kita tunggu dulu. Nah, ini udah berjalan kurang lebih 2,5 jam ya. Dan ini untuk kapasitasnya untuk saat ini untuk Opus belum muncul karena memang Opus modelnya selesai dulu baru muncul kapasitas. Kemudian untuk Litokala sudah kapasitas 1300 mAh, ini yang Li500S. Yang Li500 biasa dapat sekitar 1200 hampir 1300. Nah, kemudian untuk Ektar memang karena arusnya hanya 300 mA itu baru sekitar 700 mAh. Kemudian untuk iCharger dapat sekitar 1300. Kemudian untuk iMax sekitar 1200-an. Nah, kemudian untuk ZKE dapat di angka sekitar 1200-an. Jadi memang rata-rata 1200 sampai 1300. Dan kita tunggu sampai selesai semua. Kira-kira selisihnya apakah banyak atau sedikit. Oke, dan akhirnya selesai ya. Jadi semua sudah selesai. Dan ini untuk hasilnya ya, Opus mendapatkan 2200-an, kemudian lithium yang Li500S itu 2167, Li500 2158, iCharger 2127, iMac 2014, ZKE Tech 12144, dan Xtar itu 2020. Nah, di Xtar ini tadi saya cek memang ketika di voltnya itu sudah menunjuk 3 volt langsung kemudian naik ya. Mungkin di sini dia cut off-nya di 3 volt karena di sini tidak ada parameter sampai berapa volt. Kalau di Tokala kan ada keterangan mungkin cut off-nya di berapa volt seperti itu, sedangkan ini tadi nggak ada, jadi kita asumsikan di 3 volt karena ketika tadi sudah 3 volt itu kemudian naik lagi, nggak sampai turun naik, tapi langsung dari 3 volt naik. Nah, ini sudah masuk ke tahap ngecas lagi. Kita dapat discharge testnya 2020 mAh. Dan untuk waktunya Opus sekitar 4 jam lebih. Kemudian Li500S itu 4 jam 20 ya. Ini selisih 7 menit. Kemudian Li500 itu 4 jam 15 menit. iCharger 4 jam 12 menit. Kemudian iMac itu 4 jam lebih 9 menit, dan ZKE Tech itu mendapatkan 4 jam 17 menit, dan Ektar mendapatkan lebih dari 6 jam karena memang paling kecil ampernya dan paling lama sekali. Nah, ini untuk buktinya ya, kapasitasnya, ini waktunya, kemudian ini juga kapasitasnya, waktunya. Nah, ini sudah masuk ke charge lagi. Ini kapasitasnya 200 mAh dapatnya.
Kemudian ini 2167, waktunya 4 jam 20 menit. Dan ini untuk yang Li 500 2158, waktunya 4 jam 15 menit. Kemudian ini untuk yang ZK Attack tadi, ada grafiknya ya, penurunan kapasitas, penurunan volt maksud saya. Kemudian ini cut off nya di 2,8 tadi, kapasitasnya segini, waktunya itu 4 jam 17 menit. Kita sesuai. Saya lebih, kalau saya sendiri itu teman-teman bebas lah pakai yang apa jenisnya. Yang penting untuk cek kapasitas menggunakan metode discharge ya, bukan charge test. Karena kalau contoh X-Star VC4 yang VC4 saja itu nggak bisa untuk grading atau cek kapasitas, yang bisa yang 4S. Kemudian Litokala itu yang Li 500 itu bisa, tapi kalau yang Li PD4 nah itu nggak bisa, itu hanya untuk charge saja seperti yang VC4. Nah teman-teman, kalau saran saya mending pakai ya ini contoh Litokala aja, ini yang harganya paling murah, namun dari hasil pengetesan kita secara langsung ya tadi ya, itu kapasitasnya itu ya mirip dengan yang lain, contohnya 1, 2, 3, 4 itu hampir mirip semua. Kalau Opus itu harganya kalau dibandingkan Litokala memang cukup mahal, cuma kalau ini itu bagusnya ada auto cut ketika suhunya tinggi ya. Kalau Litokala itu kalau misal baterainya agak rusak, apalagi contoh baterai yang sanyo merah ring ungu, itu biasanya kan kalau bekas ya, kalau bekas itu banyak yang panas. Nah itu kalau di Opus nanti otomatis cut kemudian lanjut lagi, tapi kalau Litokala akan lanjut terus, mungkin nanti bisa merusak alatnya gitu. Tapi kalau untuk penggunaan biasa mungkin Litokala sudah cukup lah untuk cek kapasitas sesuai dengan harganya, yang paling di sini paling murah untuk tuh. Sebenarnya harga ini juga hampir sama, cuma kan kalau ini tuh power supply-nya menggunakan charger kayak charger HP gitu, jadi mungkin akan lebih mahal karena untuk power supply-nya sendiri yang seperti itu harganya mahal, sedangkan yang ini itu harga misal 300.000 itu sudah termasuk dengan power supply-nya. Makanya kalau rekomendasi mana, saya tetap untuk saat ini masih merekomendasikan yang Li 500. Kalau Li 500S itu ketika ngetes itu nanti akan agak repot, karena kalau di Li 500 ketika sudah selesai cek kapasitas itu muncul kapasitas, kemudian N-nya kedip-kedip ya, kita bisa langsung mencatat oh kapasitasnya segini. Tapi kalau Li 500S itu nggak seperti itu. Kalau menggunakan mode normal test itu kapasitasnya itu muncul ketika proses charging terakhir selesai, jadi charge kemudian di discharge kemudian di charge lagi baru selesai, baru muncul kapasitasnya. Kalau misal mau cepet ya harus baterainya di charge dulu baru maksudnya pakainya mode discharge. Nah itu lebih, kalau menurut saya agak merepotkan untuk misal pengguna baterai yang banyak langsung, itu merepotkan sekali tuh. Nah untuk ini kalau iCharger dan iMac itu biasanya untuk charger RC ya, karena kan itu bisa sampai 6S, kalau iCharger bisa sampai 10S. Nah dan ini bisa charger balance lah, jadi misal untuk balancing charger itu bisa. Dan ini discharge nya kalau iCharger itu bisa sampai 30 ampere, kalau ini kan maksimal cuma 6 ampere, 2 ampere, kalau ini 2 ampere saja. Kalau Opus itu 1 ampere, Li 500 dan Li 500S itu 500 mA. Kalau ZK Attack ini maksimal 4 ampere, dan kalau ini maksimal cuma 300 mA begitu. Nah mungkin juga ada pertanyaan juga, Bang kenapa kok ada yang jual itu baterai kapasitasnya di atas datasheet, apakah itu mungkin? Nah sebenarnya itu contoh seperti ini ya, ini baterai kapasitasnya itu 2500 mAh, tapi ketika kita cek itu bisa mendapatkan 2800 atau mungkin 2700 seperti itu. Nah itu apakah alat tesnya yang jelek atau memang baterainya yang ngawur? Nah itu sebenarnya gini, jadi di pabrik itu
kita tidak akan pernah menemui kapasitas datasheet itu pasti, itu nggak mungkin, pasti ada minimum capacity, typical capacity, dan maksimum capacity. Kalian bisa lihat di contoh-contoh datasheet pasti seperti itu, karena di pengujian nggak mungkin ketika diuji dari pabrik pun langsung dapat kapasitas segini diulang lagi segitu. Nah itu nggak mungkin, pasti akan ada kapasitas minimal dan maksimal dan tipikalnya berapa. Contoh ini tipikalnya dia 2500 mAh. Namun ketika kita uji menggunakan menggunakan Litokala itu dapatnya mungkin sekitar 2700. Tapi ketika kita uji menggunakan iMac mungkin dapatnya cuma 2600 atau 2500. Nah itu bisa jadi karena pertama itu faktor cut off-nya. Contohnya tadi Litokala cut off-nya di 2,8 volt. Kemudian kalau iMac di 2,9 atau mungkin di 3 volt. Nah X-Star juga kok kayak X-Star lebih kecil. Nah mungkin karena X-Star cut off-nya lebih kecil. Kemudian metode discharge-nya juga, ketika baterai itu discharge dengan ampere yang terlalu besar itu akan mendapatkan kapasitas yang lebih kecil daripada ampere yang kecil. Tapi jika ampernya terlalu kecil pun itu juga akan kapasitasnya lebih kecil, karena mungkin ketika dipakai ya itu kan di baterai pasti ada internal resistance. Nah itu berpengaruh juga. Nah itu bisa dicek di setiap datasheet, pasti ada pengujian seperti itu, makanya ada kapasitas maksimal, minimal, dan tipikal. Nah jadi kalau ada yang jual baterai kok kapasitasnya lebih gede daripada kapasitas bawaan gitu, nah itu nggak usah dibully ya, itu memang seperti itu, hasil pengujian dari alat seperti itu. Nah itu makanya kalau teman-teman mau pakai baterai bekas itu sebaiknya diuji dulu, entah pakai alat yang apapun, yang penting sama semua. Maksudnya contoh menggunakan Li 500 ya, semua menggunakan Li 500 saja, karena kalau misalnya nanti dicampur satu Li 500 atau menggunakan hektar itu nanti akan ada selisih yang kalau misalnya di sini mungkin nggak terlalu jauh ya, cuma 100-an lebih dikit, tapi ketika jadi baterai pack itu 100 dikali misal 10P itu sudah 1 Ah sendiri. Nah itu cukup besar, makanya jangan menggunakan banyak alat untuk membuat baterai pack, cukup menggunakan satu jenis saja, seperti itu. Mungkin ada yang tanya juga, Bang kenapa kau pakai ZU ZB2L3 itu malah kapasitasnya dapatnya cuma kecil. Nah itu biasanya karena cut off-nya ya, seperti yang X-Star tadi itu cut off-nya kan 3 volt, jadi memang kapasitasnya lebih kecil. ZU juga defaultnya biasanya 3 volt, cuma kalau misal nanti ZU di set di 2,7 atau 2,8 biasanya hasilnya akan lebih banyak. Cuma tetap ada faktor lain kok, kenapa kok pakai ZU masih kecil. Nah itu biasanya karena belum dikalibrasi atau karena ini. Nah sebagai contoh ya, ini hasil dari ZK E-Tech tadi, itu kan bisa kita simpan datanya, disimpan, kemudian hasilnya itu seperti ini. Saya tunjukkan. Nah ini hasilnya ya, jadi ada datanya dari kapasitas ketika mulai berapa, cut off nya di berapa, kapasitasnya dapat berapa. Nah di sini itu ada time, waktu, kemudian ampere, kemudian voltnya berapa. Nah yang satu, kemudian 3, 5, nah itu waktunya. Jadi ini ambilnya setiap 2 detik sekali mengambil data ampere dan voltnya. Dari situ kan bisa dihitung kapasitasnya. Nah seperti ini, setiap 2 detik ambil satu data dan seterusnya. Nah alat-alat yang ini tadi itu ampernya sama, konstan current, jadi semua sama dari awal, dari volt tinggi sampai voltnya kecil pasti 500 miliampere semua. Nah yang turun voltnya, ampernya tetap. Cuma kalau kita pakai ZU itu kan dia menggunakan resistor kapur sebagai bahan discharge. Nah resistor itu berdasarkan rumus ohm ya, berarti ketika voltnya tinggi ampernya juga akan tinggi, dan ketika seiring turunnya volt maka ampernya juga akan ikut turun. Jadi ampernya di ZU itu nggak konstan
berapa miliampere gitu, jadi turun mengikuti voltnya. Makanya saya nggak pakai itu karena untuk pengujian memang sebaiknya menggunakan ampere yang stabil. Jadi bebannya berapa ampere itu harus stabil, tapi kalau pakai ECU itu nggak stabil ampernya. Karena nanti kan kalau misal contoh ya, sebagai contoh kalau pakai ECU, ketika voltnya itu masih di 4,2 volt itu mungkin dapatnya sekitar 700 miliampere. Nah tapi ketika detik keberapa misal dia mengambil setiap 1 detik, nah dalam 1 atau 2 detik itu terjadi penurunan ampere walaupun sangat kecil, tapi berpengaruh dan itu nggak terdeteksi kan. Kalau ini kan mau detik keberapa pun ampernya tetap sama. Nah itu mungkin nanti ketika ada penurunan ampere itu nggak masuk ke pengujian ini di detik keberapa itu. Nah kalau pakai ECU mungkin ketika ini ketika ada di sini 4,142 kemudian detik ke 97 itu ampernya turun dan voltnya juga turun, tapi detik ke 90 misal 95 atau berapa, nah itu nggak kedetek. Nah itu menjadi masalah juga karena walaupun sedikit-sedikit tapi nanti kalau semakin banyak juga akan masalah. Kecuali nanti kalau misal teman-teman punya alat discharge test yang atau mungkin alat untuk menguras baterai yang ampernya bisa di set, nah itu nggak masalah pakai ECU. Kemudian bebannya bukan pakai resistor tapi pakai alat itu, nah itu kalau ampernya bisa konstan malah lebih bagus. Nah itu untuk pertanyaan yang mungkin terakhir. Nanti misal ada pertanyaan lain bisa langsung di kolom komentar. Mari kita diskusi, saling berbagi ilmu. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kita juga mau tes menggunakan Juntek ini ya, tapi karena agak error, jadi di awal langsung ketambahan 0,37 volt dan relaynya juga rusak. Jadi mungkin ini lain kali saja, tapi setidaknya tadi sudah cukup ya. Jadi penjelasannya sudah cukup detail. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mari kita bahas bareng. Oke, see you.